Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Rendalo Franciscus Sulain dengan NIM 1203220032. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai optika. Banyak yang bertanya-tanya mengenai apa itu optika. Optika itu adalah cahaya yang merupakan cabang fisika tentang cahaya. Cahaya dibagi menjadi 3 model, yaitu ada cahaya model sinar atau ray model. Yang kedua ada model gelombang atau wave model. Yang ketiga ada model partikel atau photon model. Model sinar itu adalah dalam model cahaya ini dipandang sebagai sinar atau kajian optika geometri. Dan juga model ini memudahkan kita untuk menganalisis cahaya merambat secara lurus, pemantulan, pembiasan, dan dispersi. Yang kedua ada model gelombang atau wave model. Dalam model ini cahaya dipandang sebagai gelombang bunyi dan gelombang air, dan juga gelombang lainnya seperti ada gelombang optika fisis. Model ini juga memudahkan kita untuk menganalisis. Yang pertama ada menganalisis interferensi, difraksi, dan model polarisasi. Yang ketiga adalah model partikel atau photon model. Dalam model ini cahaya dipandang sebagaimana partikel yang memiliki massa dan momentum, kajian fisika modern. Model ini juga memudahkan kita untuk menganalisis efek fotolistrik, efek Compton, dan gejala kuantum lainnya. Selanjutnya kita beralih ke interferensi cahaya. Banyak yang bertanya-tanya mengenai interferensi cahaya itu apa. Interferensi cahaya itu adalah gejala perpaduan dua gelombang yang dibagi menjadi dua, yaitu ada interferensi konstruktif, di mana interferensi konstruktif adalah perpaduan dua gelombang yang saling menguatkan atau menghasilkan amplitudo yang lebih besar, menghasilkan pola terang ketika tiba di layar dalam keadaan sefase, atau beda fasenya kelipatan panjang gelombang. Yang kedua ada interferensi destruktif, di mana perpaduan dua gelombang yang saling melemahkan. Tadi interferensi konstruksi itu adalah menguatkan, sedangkan interferensi destruktif adalah melemahkan amplitudo yang lebih besar, menghasilkan pola gelap pada layar ketika tiba di layar dalam keadaan tidak sefase atau beda fasenya kelipatan setengah panjang gelombang, di mana setiap gelombang itu dikurangin setengah. Yang selanjutnya ada interferensi cahaya yang sangat relatif yang sangat relatif dan sulit diamati karena panjang gelombangnya relatif kecil, di mana 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Dan juga interferensi cahaya itu mempunyai dua syarat. Yang pertama ada syarat cahaya koheren, yang dimana memiliki fase atau frekuensi dan panjang gelombang yang tetap. Yang kedua ada gelombang monokromatik, di mana kedua gelombang memiliki panjang gelombang yang sama. Selanjutnya kita beralih ke penemu interferensi celah ganda. Itu ada sang penemu kita, yaitu Thomas Young pada tahun 1773 sampai tahun 1829. Pada tahun 1801, Young menunjukkan bahwa dua cahaya yang saling tumpang tindih mengalami interferensi, di mana mengukuhkan pandangan bahwa cahaya adalah gelombang, dan ia juga berhasil dalam mengukur panjang gelombang melalui cahaya percobaan interferensi celah ganda. Gejala interferensi menjadi lebih mudah diamati. Kedua celah tersebut juga menjadi tempat masuknya cahaya koheren, di mana layar akan menangkap pola gelap terang hasil interferensi terhadap pola gelap terang pada layar membentuk pita atau sering disebut dengan fringes dan fringe. Di bagian tengah layar terjadi pita terang yang disebut terang pusat. Selanjutnya terbentuk pola gelap terang di atas dan ke bawah secara bergantian. Selanjutnya kita beralih ke interferensi celah ganda,
di mana itu mempunyai 3, yaitu ketika sampai di bagian tengah layar, kedua cahaya menempuh jarak yang sama sehingga terjadi interferensi konstruksi yang menghasilkan pola terang. Ini pada di gambar pertama, di mana S1 dan S2 itu mempunyai jarak yang sama. Yang kedua, ketika sampai di bagian tengah layar, kedua cahaya menempuh jarak yang sama sehingga terjadi interferensi konstruksi yang menghasilkan pola terang. Itu pada gambar ketiga. Yang ketiga adalah pola terang, pola gelap terjadi pada titik yang beda lintasan memenuhi kelipatan setengah panjang gelombang. Itu ada di gambar kedua. Ini dimana ketika gelombang mempunyai arah yang sama, itu akan membentuk cahaya yang gelap, dan untuk menghasilkan cahaya yang terang itu harus mempunyai arah gelombang yang berbeda. Selanjutnya ada interferensi lapisan tipis. Interferensi lapisan tipis, di mana interferensi ini pada lapisan tipis ini gelembung sabun dan lapisan minyak di atas air, terjadi interferensi antara cahaya yang dipantulkan secara langsung dan cahaya yang dibiasakan dahulu. Yang kedua, cahaya yang datang dari medium yang berindeksi bias N2 akan berbalik fase menjadi 180 derajat ketika memantul untuk N2 kurang dari N1. Yang ketiga, jika panjang gelombang cahaya di vakum, maka di median yang berinteraksi bias sama dengan vakum. Yang keempat ada ketika berinterferensi maksimum terjadi ketika cahaya 1 dan 2 sefase atau beda fasenya 360 derajat, maka lintasan cahaya pada medium 2 mempunyai ketebalan T seharus sepanjang kelipatan dari sepanjang gelombang. Yang keempat ada interferensi minimum, itu 2NT sama dengan M. Selanjutnya kita beralih ke diferensi celak tunggal. Apa itu difraksi? Difraksi itu adalah peristiwa di mana pelunturan gelombang cahaya ketika menghadapi perintang. Yang kedua, kapan terjadi difraksi cahaya? Difraksi cahaya itu terjadi ketika cahaya itu dilewatkan pada celah yang sempit. Yang ketiga, bagaimana dengan celah tunggal? Celah tunggal itu sesuai dengan prinsip Huygens, setiap bagian dari celah berperilaku sebagai sumber cahaya sehingga dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lainnya. Yang keempat, misalnya cahaya 1 dan 3 memiliki beda lintasan. Itu mempunyai rumus R2 dikurang R1, jarak terang pertama dikurangi jarak terang kedua dikurangi jarak terang pertama untuk menghasilkan jarak dari kedua cahaya. Yang kelima, jika beda lintasan ini sama dengan 0,5 theta, maka akan terjadi interferensi destruktif atau pola gelap. Jika W2 sin theta sama dengan theta per 2 W sin theta sama dengan theta. Yang keenam, secara umum W sin theta dengan M 1, 2, 3 seperti pada gambar di samping ini. Yang selanjutnya ada daya urai optik, di mana apa itu daya urai optik? Daya urai optik itu kemampuan suatu alat optik atau optik sering disebut dengan mata, kamera, teleskop, di mana untuk memisahkan dan membedakan antara dua objek yang berbeda yang berada pada jarak yang tertentu. Yang selanjutnya, sudut minimum antara dua objek yang masih dapat diurai itu mempunyai rumus sin delta min sama dengan sin min sama dengan 1,22. Yang ketiga ada kriteria Rayleigh, di mana dua objek masih dapat diurai secara pita gelap. Pertama, pada pola difraksi, objek jatuh pada pita terang pusat dari pola difraksi objek kedua. Selanjutnya ada polarisasi cahaya. Mengapa ada polarisasi cahaya?
polarisasi cahaya itu terjadi karena adanya peristiwa perubahan arah. Karena ada peristiwa perubahan arah, getar cahaya menjadi hanya satu bidang ketika cahaya melewati polarisator atau polaroid. Yang kedua, banyak bertanya-tanya mengenai apa itu polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya itu merupakan gerakan gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang transversal, maka cahaya dapat mengalami polarisasi atau sering disebut pengkutupan. Yang selanjutnya ada polarisasi cahaya, di mana polarisasi cahaya yang masih menyebar ke segala arah disebut cahaya tak terpolarisasi, di mana cahayanya masih menyebar ke semua daerah, tidak mempunyai satu arah tertentu. Yang kedua, cahaya menjadi terpolarisasi bidang ketika masuk ke polarisator. Yang ketiga, setelah melewati polarisator, intensitas berkurang setengahnya, seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Ketika kertas itu lurus, maka makin banyak cahaya akan menembus kertas itu. Tapi ketika kertas itu tertidur seperti ini, maka tidak ada cahaya yang akan menembus. Sekian dari presentasi saya. Semoga para teman-teman yang menonton atau melihat video ini dapat bermanfaat dan berguna dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih.